Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja. Acara rutin diskusi mingguan, ringan dan santai selama 1 jam setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 siang. Dan hari ini atau minggu ini adalah bagian dari divisi onkologi ginekologi mengenai ultra high risk gestational tromboplastik neoplasia, dan telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber dan juga sekaligus guru kita semuanya. Yang pertama, pada guru kita semuanya Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi selaku moderator pada hari ini, dan juga nanti akan dibuka oleh Dr. Brahmana Skandar selaku ketua ID dan juga sekaligus ketua Departemen Obgyn FK UNER. Kemudian telah hadir juga kedua narasumber, yakni Dr. Primandono dan juga Dr. Pungki Mulawardana selaku narasumber pada hari ini. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh narasumber untuk bisa memberikan pertanyaan melalui fitur Q&A atau melalui kolom chat, atau juga bisa um, present, sehingga bisa diskusi langsung pada kedua moderator dan narasumber kita. Biasa kami persilakan kepada Dr. Brahmana Skandar selaku Ketua Departemen sekaligus Ketua Kolegium untuk bisa membuka acara. Oke, matur nuwun Dok, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati. Ini ada Guru Terpuji Ya, Hartono. Pagi, Dok. ini pagi. Kemudian sahabat-sahabat saya, Dr. Primandono, Dr. Pungki, dan terima kasih juga Dr. Seto, Dr. Pandu, Dr. Ari yang rinsa acara ini dari minggu ke minggu ya. Ini sudah seri keberapa, Dr. Seto ya? Saya nggak hitung ya. Tuan Sudah, lupa. sudah. Nanti mudah-mudahan bisa seri berapa? 184. 184. Seri ke berapa? Oke, seri ke 184 ya. Jadi 184 minggu kira-kira demikian ya. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut terus. Dan saya yakin tidak akan kehabisan bahan. Kenapa kok saya yakin tidak ada kehabisan bahan? Kalau kita baca di web-web sains dunia kedokteran, itu perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Termasuk yang dibahas pada topik pagi ini. Dulu tidak ada ultra high risk. Apa ultra high risk itu? Tidak ada ya. Minggu lalu juga ID Surabaya mengadakan seminar topiknya aging gitu ya. Zaman saya kuliah tahun 90-an ya tidak ada aging itu, ilmu tentang aging. Yang ada ya demam, infeksi begitu ya. Itulah contoh ilmu pengetahuan ilmu kedokteran ya. Jadi kita tetap semangat selalu semua, mudah-mudahan tetap bermanfaat, dan saya berharap sejawat-sejawat semua, senior-senior semua yang setia mengikuti acara Tanya Apa Saja, terima kasih banyak, dan tetap mengikuti acara TAS, karena insya Allah TAS ini akan berlangsung terus sebagai ladang sedekah ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Demikian dari saya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn, dan sekali lagi monggo kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan pertanyaan sebanyak-banyaknya melalui fitur Q&A atau dengan kolom chat atau raise hand. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Pujo untuk bisa membawakan acara. Monggo, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dr. Brahmana, Dr. Pungki, Dr. Primandono, ini luar biasa ini. Dr. Brahmana dan Dr. Pungki ini sedang mengikuti acara IGCS di Dublin, tetapi tetap mempunyai komitmen untuk penyelenggaraan ini tetap berjalan. Luar biasa. Terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Pungki, juga kepada teman-teman tim TAS ya, 184 ya. Juga teman-teman yang rutin mengikuti TAS. Kali ini tentang betul yang dikatakan Dr. Brahmana, ultra high risk. Waduh, ultra high risk. Ultra high risk. Jadi memang perkembangannya luar biasa. Memang gestasional tromboplastik neoplasia
ini nggak terlalu banyak ya. Tetapi barangkali konon katanya satu-satunya kanker yang sembuh sempurna, kita berani mengatakan sembuh ya GTN ini. Kenapa? Karena markernya jelas. Kalau itu negatif ya pasti nggak ada sel yang hidup, kira-kira seperti itu. Tapi yang lain-lain agak kurang jelas, ya agak kurang jelas. Nah, kembali ke ultra high risk ini apa? Memang akhir-akhir ini kan memang ada semacam scoring system WHO untuk GTN. Sehingga dari scoring system itu kita bisa mengetahui prognosis, kemudian pengobatan apa yang jadi nggak pengobatan berjenjang dilakukan terus pada kondisi seperti ini mungkin mungkin akan diambil jalan yang lain. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin lebih jelasnya nanti Dokter Wondi dan Dokter Bungki akan memberikan pembukaan lah sedikit untuk memancing teman-teman. Meskipun sudah mulai ada pertanyaan. Silakan Dokter Wondi mungkin atau Dokter Bungki monggo Baik, silakan. terima kasih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru saya, Dr. Pujo Tono, Dr. Brahmana, dan sahabat saya, Dr. Pungki, Dr. Seto, Dr. Ari, dan tidak lupa sahabat-sahabat di luar Surabaya juga, dan sahabat-sahabat Opjin dan dokter umum semuanya. Saya izin share screen. Jadi untuk topik kali ini tentang GTN Ultra High Risk. Jadi GTN Ultra High Risk itu sebenarnya sudah mulai kita dengung-dengungkan sejak ya 7 tahun yang lalu ya mungkin Dokter Pungki, Dokter Pujo. Kemudian apa sih sebenarnya kita mengikuti sejak awal bahwa mola komplit dan mola parsial itu adalah suatu premalignansi di mana eh, 15% dari mola komplit itu bisa berubah menjadi GTN dan 4% dari mola parsial atau incomplete itu 4%-nya bisa menjadi GTN. Ya, jadi GTN itu sendiri terbagi dari 4, mulai invasif, koriokarsinoma, PSTT, dan ETT. Jadi intinya bagaimana mola bisa berubah menjadi GTN itu memenuhi kriteria ada 4. Yang pertama adalah beta HCG-nya akan stabil, tetap pada kurang lebih eh, tetap itu kita ngomong tetap itu kalau pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya sekitar range-nya bervariasi 10% dari hasil sebelumnya pada 4 kali pemeriksaan dalam periode 3 minggu. Poin kedua adalah kalau beta HCG-nya naik, ya naiknya itu kita anggap naik kalau lebih dari 10% dari pemeriksaan sebelumnya pada 3 kali pemeriksaan dalam periode setiap 2 minggu. Yang ketiga adalah memang sejak awal hasil kuretannya adalah koriokarsinoma dan terakhir adalah setelah evakuasi mola 6 bulan kemudian beta HCG-nya masih tetap tinggi. Itu berarti postmolar GTN. Jadi sudah kita anggap suatu GTN, suatu keganasan. Kalau dari pemeriksaan eh, yang lain, kita menganggap itu suatu GTN kalau kita temukan dari X-ray, foto torak, dapatkan ada metastasis paru-paru, dan kita bisa menghitung jumlahnya. Jadi semakin banyak jumlahnya dari nodul-nodul metastasis, maka resikonya akan semakin tinggi. Jadi tidak perlu harus memakai CT scan paru-paru untuk mendiagnosa suatu GTN, cukup torak foto saja. Berbeda dengan metastasis liver dan metastasis otak, kita memang terpaksa memakai CT scan atau liver minimal dengan USG. Kita bisa mengetahui. Di mana untuk brain kita bisa memakai CT scan atau MRI. Untuk liver kita USG dan CT scan. Bagaimana PET scan yang
didengung-dengungkan saat ini, PET scan itu tidak bisa mendeteksi metastasis otak. Untuk stadium ya mungkin semuanya sudah hafal, saya lewati saja. Jadi prinsipnya ultra high risk ini adalah kadar eh, dari scoring Vigo. Jadi scoring Vigo tahun 2015, 2015 mengatakan ultra high risk itu kalau dari scoring tabel ini didapatkan nilai lebih dari 13 ya atau 12, lebih dari 12. Yang kita lihat yang 4 saja, yang angkanya 4, yang skornya 4. Jadi kalau kita menemukan yang skornya 4 itu adalah yang pertama jarak dengan kehamilan sebelumnya, entah itu kehamilan normal atau keguguran normal atau mola komplit, itu jaraknya lebih dari 1 tahun, itu skornya 4. Ya, yang kita hati-hati yang skornya 4 saja yang di sini. Kemudian beta HCG-nya adalah lebih dari 100.000. Itu nilainya 4. Sudah ada metastasis ke brain dan liver. Ya, makanya tadi sejak awal kita memakai tools USG atau CT scan untuk benar-benar melihat apakah ada penyebaran ke brain dan liver. Ya, tentunya secara klinis selalu ada tanda-tandanya dulu mengapa kita harus melakukan screening untuk metastasis eh, liver dan otak. Kemudian jumlah metastasisnya lebih dari 8. Jadi bisa di tulang, bisa di GI tract, bisa di paru. Nah, itu kalau lebih dari 8 nilainya 4. Kemudian ternyata ada riwayat kemoterapi sebelumnya yang gagal. Ya, kemoterapinya biasanya yang kombinasi, ya, 2 obat atau lebih. Nah, jadi poin-poin ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin ini semua nilainya 4. Ini kalau nggak usah dihafal semua, kalau 4 poin itu sudah 4 kali 5 sudah 20 jumlahnya. Jadi sudah memenuhi kriteria dari suatu ultra high risk yang skornya lebih dari 13. Jadi intinya yang dikatakan Dokter Pujo, GTN yang benar-benar bisa sembuh sempurna, itu memang betul. Jadi GTN yang tipe low risk ini 100% overall survivornya bisa sembuh 100%, di mana Vigo skornya di bawah 7. Kalau termasuk ke kriteria high risk GTN skornya lebih dari 7, maka overall survivalnya menurun menjadi 80 sampai 90%. Mengapa tipe yang golongan high risk GTN atau ultra high risk ini tidak bisa mencapai 100%? Ya, tentunya karena memiliki prognosis yang berbeda setiap kondisinya. Apalagi dikatakan Bols, dari penelitiannya Bols, bahwa yang ultra high risk dengan Vigo skor lebih dari 13, ini akan lebih mudah meninggal dalam 5 tahun ke depan. Jadi akan meningkat 38% dibandingkan dengan yang tipe high risk saja. Jadi yang tipe high risk, resiko meninggal dalam 5 tahun ke depan hanya sekitar 5%. Tetapi kalau ultra high risk, risiko meninggal dalam 5 tahun ke depan meningkat 8 kali lipat, jadi sekitar 38%. Kemudian dari literatur lain juga dikatakan ultra high risk dengan Vigo skor lebih dari 12 ini merupakan suatu prognosis yang buruk untuk overall survival dan progression free survival. Ya, jadi ultra high risk adalah Vigo skor lebih dari 12. Bagaimana penata laksanaannya? Jadi kalau kita menilai scoring lebih dari 12, kita masukkan kriteria ultra high risk, maka memang yang terbaik adalah dirujuk kepada center-center GTN. Memang perlu dirujuk untuk menentukan sampai sejauh mana metastasisnya. Jadi begitu kita menerima pasien ultra high risk, maka kita screening dengan USG, CT scan, atau MRI untuk paru-paru, tulang, pelvis terutama, kemudian otak dan liver. Kita pertimbangkan untuk pemberian kemoterapi kombinasi ya 1 sampai 3 siklus kita evaluasi ya.
bisa dengan EMA-EP atau EMACO sampai kadar beta HCG normal. Kemudian kita beri dosis 2 kali dosis konsolidasi, 2 kali kemo lagi, dan kemudian kita evaluasi. Dan bila kita menemukan metastasis otak atau meningial, ya, kita meningkatkan dosis kombinasi EPMA dengan meningkatkan kadar MTX 1 gram per milimeter square. Kemudian kita juga pertimbangkan kombinasi methotrexate dengan eh, EPMA atau EMACO. Tapi kalau misalnya kita menemukan suatu metastasis pada liver dan otak atau plus minus otak dan liver, maka pemberian EPMA itu mungkin menjadi pilihan terbaik, atau kalau tidak, kita memberikan kemo FAEV, yaitu fluoxuridin, actinomycin, etoposide, dan vincristin. Jadi intinya begitu kita menemukan suatu GTN ultra high risk, maka secepatnya, jangan didelay, secepatnya kita rujuk, secepatnya kita berikan obat kemoterapi. Nah, di mana kadang-kadang saat melakukan kemoterapi, pasien ini resisten atau kambuh lagi, atau progresif, atau dan sebagainya, maka urutan-urutan salvage terapinya mulai dari EPMA atau TP, paclitaxel, carboplatin atau cisplatin, atau TE, paclitaxel etoposide, kemudian bisa kita berikan methotrexate bleomycin etoposide, bisa kita berikan VIP atau ICE ya, etoposide, ifosfamid, cisplatin atau carboplatin, kemudian bisa kita berikan FA ya, fluorourasil 5 fluorourasil dan actinomycin, atau kita berikan FAEV yang tadi kita sampaikan, dan juga di sini ada tempatnya untuk pemberian dari imunoterapi dengan pembrolizumab. Untuk follow up setelah dosis konsolidasi, kemudian kita ulang pemeriksaan beta HCG tiap 1 bulan sekali sampai 1 tahun. Juga ada yang mengatakan bahwa paling tidak dalam 6 minggu pertama diperiksa beta HCG setiap minggu, kemudian menjadi kalau baik semua, maka pemeriksaan beta HCG akan kita periksakan setiap bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian sebaiknya memang menghindari suatu kehamilan, kemudian menghindari exposure ultraviolet berlebihan, dan juga didiskusikan kalau memang dia ini masih muda dan ingin program hamil. Jadi dari studi tentang ultra high risk melibatkan sekitar 140 pasien lebih. Jadi kalau kita lihat analisis univariatnya, apa yang menyebabkan meningkatkan resiko pasien ini menjadi skor GTN-nya tinggi, tentunya adalah data dari riwayat keguguran normal atau hamil normal sebelumnya. Ya, coba kita perhatikan kotak-kotak yang lingkaran merah untuk analisis univariat yang bermakna adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi metastasis otak, jumlah metastasis, kemudian riwayat kemo sebelumnya, dan riwayat operasi. Jadi artinya kalau kita perhatikan juga ke analisis multivariat, mulai dari riwayat pregnansi yang bukan mola, metastasis otak, kegagalan, maka ternyata operasi pada kasus ultra high risk ini akan lebih dipercepat, jadi lebih dipertimbangkan. Artinya operasi angkat kandungan bisa menurunkan resiko dari prognosis yang jelek, sehingga kita akan lebih eh, mempertimbangkan mempercepat operasi kalau memang pasien ini sudah tidak memerlukan kehamilan lagi. Sehingga obat kemonya diharapkan tidak akan resisten
atau kambuh-kambuh terus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Wondi. Saya kira sudah cukup jelas. Dr. Pungki mungkin ada yang ditambahkan? Silakan. Ya, makasih. Dr. Puja. Makasih. Bisa tolong slide-nya ya. Ya, ini tentang ultra high risk JTN ya. Ya, slide. Mungkin ada beberapa tambahan-tambahan aja yang tadi belum disampaikan. Slide. Ya, jadi prinsipnya ini kan GTN, ya ini anu aja ya, reminding kita semua sudah cukup paham ya tentang GTN itu adalah suatu neoplasma ganas ya. Jadi kalau neoplasma ganas, di mana terjadi proliferasi abnormal jaringan trofoblast. Nah, yang kata kuncinya di beberapa literatur itu ada bisa postmolar maupun non molar ya, postmolar atau post non molar pregnancy ya. Jadi kalau kita lihat PA-nya ada 4 tipe itu ya, molar, choriocarcinoma, PSTT dan ETT. PSTT dan ETT itu penanganannya tersendiri, itu suatu kelainan yang lebih jarang daripada lainnya dan biasanya melibatkan operasi. Pada stadium awal pun operasi, mungkin kita harus hysterectomy ya, kita harus eksisi, terus kemudian pada stadium lanjut dilanjutkan dengan kemoterapi ya. Sedangkan kebanyakan GTN itu sebenarnya kalau kita lihat patologinya itu mola invasif atau choriocarcinoma. Jadi di mana choriocarcinoma yang paling sering ini metastasenya sering terjadi hematogen. Hematogen itu berarti di organ jauh ya, di liver, di paru-paru dan di otak juga ya. Dan secara intinya adalah semua keluhan-keluhan metastase itu karena adanya pendarahan di tumor itu. Jadi tumor itu menyebabkan pendarahan. Nanti saya bahas sedikit di belakang. Dan untuk diagnosa GTN itu kita bisa mendiagnosa GTN sebenarnya ada 3 kondisi ya. Nomor 1, kalau kita melakukan kuret ya atau operasi ya hysterectomy ternyata ada hasil patologi yang 4 di atas tadi. Kemudian postmolar GTN, jadi di mana postmolar tadi sudah disebutkan Dr. Primandono, beta HCG-nya plateau atau meningkat ya. Kemudian apabila kita mendiagnosa mola, jadi gambaran USG abdomen atau USG transvaginalnya ada mola, dengan adanya metastasis, multiple lesion di liver, di paru-paru dan segala macam, itu sudah sesuai dengan diagnosa GTN. Di mana kalau sudah ada diagnosa GTN, ada PA atau tidak ada PA, kita bisa membuat diagnosa dan kita bisa melakukan terapi. Dan biasanya terapi sistemik yaitu kemoterapi. Jadi kalau PSTT dan ETT jarang sekali ya, 1%. GTN itu sebenarnya 50% pasca molar, 25% pasca abortus, ektopik, dan sisanya pasca hamil. Jadi tidak semua pasca molar. Jadi yang tanpa molar ini seringkali underdiagnosed. Nah kalau pasca molar komplit, 15% menjadi GTN yang lokal, non-metastasis, 5%-nya baru metastasis. Jadi sebenarnya kejadiannya relatif jarang. Slide. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan patokan juga ya. GTN pasca mola komplit itu lebih sering terjadi. Ini patokannya gini. Kalau kita pasca kuret, uterusnya itu masih lebih besar daripada usia kehamilan. Ini istilahnya prognosa untuk menjadi GTN lebih besar. Beta HCG lebih dari 100.000, ada kista TK lutein bilateral, dan bekas sesar. Jadi ini adalah faktor-faktor di mana hati-hati pada kalau kita melakukan kuret mola, ada risiko lebih untuk menjadi GTN. Nah, kalau kita ngomong tentang ultra high risk, otomatis kita membicarakan masalah adanya metastasis di GTN ya. Nah, kalau metastasis di GTN itu prinsip nomor 1, jangan dibiopsi. Baik dia di vagina, di paru, dan segala macam. Karena biopsi ini akan bisa menyebabkan pendarahan yang hebat. Jadi kita tidak, secara umum, kalau pada kanker lain, contohnya kanker serviks dengan adanya multiple nodule di paru. Ada multiple nodule di paru. Nah, dalam kondisi seperti itu, idealnya kita melakukan biopsi, walaupun tidak selalu dilakukan ya, untuk menegakkan diagnosa bahwa ada meta. Tapi untuk GTN, tidak boleh dibiopsi, hati-hati. Ini jadi yang paling sering itu adalah metastase paru. Oleh karena itu, metastase paru skornya kecil, karena saking seringnya. Jadi pada pasien dengan GTN yang metastasis, 80% itu ada parunya. Jadi keluhannya ya bisa batuk, nyeri dada, sesak, sampai emboli. Jadi ini sangat sering sekali. Kemudian nomor 2 adalah vagina. Vagina itu juga cukup sering, 30% dari semua GTN metastasis dan keluhannya pendarahan. Sekali lagi, kalau kita ada diagnosa GTN, kita inspek dulu ada massa di vagina, jangan dibiopsi ya. Kalaupun ternyata pendarahan ya kita tampon atau kita embolisasi. Kemudian baru
masalah di otak ya, kurang lebih 10%. Ini nyeri kepala, pusing, hemiparesis, dan segala macam. Dan biasanya pada nyeri pada metastase otak itu otomatis survivalnya menurun. Secara umum kan tadi sudah disampaikan Dr. Primandono bahwa cure rate-nya tinggi ya secara umum pada stadium awal, tapi pada metastase otak jadi 70%. Dengan liver itu juga bisa ada keluhan nyeri ulu hati dan segala macam, lebih jarang ya, dan lokasi-lokasi lain. Secara umum kita ternyata di literatur itu yang paling sering di paru dan di vagina. Itu yang paling sering, dan itu sangat simpel, kita bisa dengan fototoraks saja, tadi nggak usah perlu CT scan, dan vagina dengan inspekulo. Pada kondisi di mana ada metastase dua tempat itu, baru kita mulai berpikir adanya metastase tempat lain, terutama otak. Karena otak itu memang biasanya akan ada keluhan, tapi kita boleh mengeksplorasi dalam kondisi di mana ada metastase paru dan yang lain, dan respon terapinya beta-CG-nya tidak menurun. Kita baru memikirkan tentang otak dan segala macam. Karena otak lokasinya jauh, kita harus melakukan CT scan di kepala. Kemudian gejala GTN itu selain pendarahan ya, bila di atas 100.000 beta-CG-nya bisa disertai dengan adanya hipertiroid, distatika lutein, hipermesis, dan preeklamsi berat. Ini hati-hati, ada beberapa kejadian preeklamsi berat. Jadi jadi seperti saya sampaikan tadi, biopsi tidak diperlukan ya, dan bahkan berbahaya. Jadi jangan sampai kita biopsi. Slide. Nah, jadi seperti ini ya, GTN itu chemo curable kebanyakan pada stadium awal. Jadi bisa sembuh dengan kemo. Tidak semua kanker ginekologi kita bisa ngomong seperti itu. Jadi yang lain tuh tidak bisa sembuh total. Kita mengenal 5-year survival rate. Nah, jadi fungsi reproduksi juga bisa dipertahankan pada kebanyakan kasus. Jadi tadi sudah sampai Dr. Primandono bahwa 12 ultra high risk adalah skor risk factor di atas 12 atau lebih ya. Nah, prinsipnya sebenarnya skor WHO prognostic system itu membagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok 0 sama 6 itu sebenarnya risiko kecil resistensi kemo single agent. Jadi seperti kita ketahui, GTN terapi utama adalah kemoterapi. Nah, 0 sama 6 itu risiko kecil resistensi kemo single agent. Artinya, kemo single agent itu sudah cukup, baik dia methotrexate atau deactinomycin. Di beberapa center kebanyakan memilih methotrexate karena secara umum efek sampingnya lebih ringan dibandingkan deactinomycin. Kecuali kalau dia alergi ya, punya efek samping pada methotrexate yang berlebihan, baru kita switch ke deactinomycin. Pada kondisi di mana skor high risk ya, 7 atau lebih, nah itulah kondisi di mana resistensi terhadap single agent tinggi, maka kita harus memberikan kombinasi kemoterapi. Tapi seperti tadi disampaikan Dr. Primandono, cure rate-nya juga masih tinggi, 90%. Pada kondisi di mana lebih dari 12 atau lebih, maka ini biasa dihubungkan dengan kehamilan non-molar sebelumnya, jadi prognosis lebih jelek, metastase otak, dan kegagalan kemo kombinasi sebelumnya. Jadi secara umum 5-year survival-nya 68%. Sebenarnya ini nggak jelek-jelek banget ya, jadi dengan terapi yang adekuat, kita masih bisa mengobati sebagian besar pasien. Ya. Nah, jadi saya setuju ya, sebaiknya dirujuk ke pusat kanker ya, GTN. Hati-hati, mungkin teman-teman sejawat sering mendapatkan GTN yang low risk ya, di mana kita bisa berikan methotrexate segala macam. Sebenarnya boleh, aman, cuman kata kuncinya adalah monitoringnya yang bagus. Jadi kita harus menyampaikan ke pasien bahwa GTN ini penyakit yang chemo curable, bisa sembuh. Syaratnya satu, kemonya sampai selesai. Jadi kita memberikan kemoterapi dengan evaluasi beta-CG yang rutin ya. Kemudian jangan lupa bahwa setelah beta-CG-nya normal, kita berikan lagi after course. Jadi kita berikan kemoterapi lagi antara 2-4 kali ya, kebanyakan 3 kali setelah beta-CG normal. Itu yang kita kadang-kadang kesulitan ngomong sama pasien. Dok, saya sudah normal kok di kemo lagi. Jadi kita harus tahu. Dan kadang-kadang pasien juga sudah istilahnya jengah kapok dengan kemo, akhirnya menyetop sendiri. Itu yang menyebabkan kegagalan pengobatan kita. Jadi kita harus menekankan bahwa pentingnya mengobati sampai tuntas. Ya, gitu. Jadi pada yang high risk, ultra high risk ya, sebenarnya terapi utamanya sama, EMACO ya. EMACO, complete response rate-nya cukup bagus ya. Tapi pada metastase otak tadi sudah disampaikan juga ditambah dosisnya menjadi 1.000. Kadang-kadang ada juga pilihan radioterapi konkomitan kemo ya, dan segala macam. MAEB pada yang resisten EMACO mau saya tulis, jadi kemoterapi 3 minggu sekali dan after course. Nah, histrektomi itu kasus khusus ya, jadi kita tidak rutin melakukan histrektomi pada GTN, apalagi pada mola ya. Jadi kadang-kadang saya dapat pertanyaan dari teman-teman di daerah,
nah ini enaknya di hysterektomi apa enggak? Mola ya, dengan gambaran mola. Pasiennya sudah tidak ingin punya anak. Menurut saya, hysterektomi dengan kuret itu jauh lebih aman kuret ya. Jadi kalau memang secara umum kita kalau pada mola evakuasi, pada GDN kita kemo. Jadi ada beberapa kondisi khusus di mana kita ada pendarahan aktif atau resisten kemoterapi di mana hysterektomi itu menjadi suatu pilihan yang baik. Seperti itu. Dan kadang-kadang bisa juga bahkan kita melakukan reseksi liver, reseksi tumor di liver, otak paru atau GI, tapi kondisi tertentu. Contohnya ada pasca kemo, beta CG tidak turun signifikan, ada single nodule di situ, kita butuh eksisi ya, mungkin nggak respon lanjut. Ya, slide. Mungkin itu saja dari saya. Silakan kalau ada diskusi. Terima kasih, Dr. Pujo. Terima kasih, Dr. Bungki. Ini ada sahabat kita ini yang rutin nih. Sahabat setia yang selalu bertanya, Dr. Harya Narotama. Sebenarnya sudah terjawab, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi. Perbedaan tata laksana yang high risk dengan yang tidak high risk. Kemudian prognosisnya apakah lebih buruk atau pengobatannya lebih resisten, artinya dengan kemoterapi lebih resisten. Silakan, Dr. Rondi mungkin. Baik, terima kasih Dr. Pujo, Dr. Harya. Jadi perbedaan penanganannya itu kita sejak awal harus sudah tahu, Dr. Harya, dengan tabel Vigo itu kira-kira yang nilainya skornya 4 itu yang paling tidak kita ingat-ingat. Jadi kalau sudah ada riwayat dia ini jarak hamil sebelumnya 1 tahun atau pernah guguran 1 tahun, kemudian ada kecurigaan metastasis di beberapa tempat, ada keluhan nyeri kepala, kemudian ada kejang atau kelemahan tungkai yang mengarah ke metastasis otak, atau ada keluhan liver yang ada jaundice atau nyeri ulu hati yang berkaitan dengan liver. Jadi poin-poin Vigo score yang mengarah lebih dari 10 atau bahkan sudah masuk ke kriteria ultra high risk yang 12 tadi, berarti kita harus lebih agresif, Dr. Harya. Ya, yang terbaik adalah memang dirujuk. Tetapi kalau memang pasien itu di daerah dan jauh dari senter-senter rujukan, berdasarkan dari presentasi saya yang terakhir bahwa eh, operasi lebih cepat, lebih agresif daripada nantinya akhirnya menyebar kemana-mana, kemudian meresisten kemo dan sebagainya. Mungkin histerektomi kalau memang pasien itu sudah di atas 40 tahun bisa kita percepat. Atas pertimbangan bahwa dari penelitian dan case report itu mengatakan bahwa operasi itu menurunkan resiko prognostis yang buruk. Ya, jadi kita lihat skornya berapa. Kalau sudah tinggi sekali, kita harus lebih hati-hati, lebih agresif begitu maksud saya. Mungkin silakan, mungkin yang Dokter Pungki ada tambahan. Ya, silakan, Dr. Bungki. Ada yang ditambahkan mungkin? Ya, mungkin ya sebenarnya secara umum prinsipnya pada yang low risk kemoterapi single agent ya, monoterapi, pada kemoterapi yang high risk dan ultra high risk penanganannya sama. Jadi karena resiko resistensi kemo single agentnya tinggi, maka memberikan kemoterapi kombinasi. Dan karena saya setuju Dr. Primandono bahwa pada beberapa kondisi kita memerlukan kadang-kadang kombinasi dengan surgical ya, baik hysterektomi maupun radioterapi kadang-kadang pada meta otak. Jadi secara umum yang high sama ultra high sama, cuman prognosnya beda dan kita otomatis harus menyikapi dengan monitoring yang lebih ketat kalau pada yang ultra high. Terima kasih Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Ada 116 peserta. Mungkin masih siap-siap untuk bertanya, tapi belum kelihatan di sini. Atau mungkin yang bertanya langsung. Sambil menunggu, ultra high risk ini sebuah perjalanan yang akhirnya menjadi ultra high risk, melewati high risk dulu, dan sebagainya. Atau memang sejak awal dia langsung menjadi ultra high risk. Ya. Ini mungkin terkait dengan faktor predisposisi. Saya melihat ada abortus, KET,
kehamilan normal. Nah, barangkali untuk awareness kita, abortus yang bagaimana, KIT yang bagaimana, atau persalinan yang bagaimana, yang kira-kira potensial untuk menjadi GTN atau bahkan menjadi ultra high risk ini. Bagaimana, Dokter Bondi? Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Iya, Dokter Pujo. Jadi kalau kita melihat niatnya WHO menambah skor ini, itu berdasarkan tabel skor WHO itu sendiri, Dokter Pujo. Jadi dari tabel itu ada yang angka yang 4 itu kan tidak semuanya ya, Dokter Pujo. 4 itu kalau kita perhatikan kan cuma riwayat jarak dari kehamilan normal. Terus kemudian juga jarak dari keguguran normal. Jadi yang normal-normal, yang jaraknya lebih 1 tahun itu yang kita harus waspadai. Dan itu ada skornya dan di mana kalau sejak awal memang dia sudah skornya tinggi, itu sebaiknya memang kita harus lebih hati-hati bahwa dia akan mudah metastasis, maka dia akan mudah kambuh, maka dia akan mudah progresif, dia akan mudah resisten terhadap kemo. Nah, kalau memang di daerah dan sulit dirujuk, sulit kemo dan sebagainya, itu yang dari data-data eh, penelitian yang melibatkan 140 pasien ultra high risk itu bahwa apa yang bisa kita lakukan lebih dini, lebih awal, itu ya memang sudah terbukti secara statistik bahwa sebelum dia menyebar kemana-mana untuk mengurangi kadar beta HCG, di situ juga skor 4 itu yang beta HCG-nya 100.000, itu yang tinggi sekali, itu mungkin kita akan lebih cepat untuk melakukan histrektomi, Dokter Pujo, kalau di daerah yang bisa dilakukan. Setelah itu, kalau ternyata beta HCG-nya masih tinggi, nah baru kita kemo. Jadi kadang-kadang kita juga perlu berpikir sedikit modifikasi pada kasus-kasus teman-teman di daerah. Jadi yang bisa lakukan intinya jangan ditunda action secepatnya untuk kasus-kasus di mana sejak awal sudah ditemukan skornya tinggi. Menurut saya tidak harus 12, tapi kalau sudah di atas 10 itu sudah mepet-mepet. Selama ini pengalaman kita, kalau kita kumpulkan data pasien kita dari POSA, itu yang pasien yang sulit sembuh, yang tidak sembuh-sembuh, yang sampai harus kemonya itu MAEP, EPEMA, EMAKO, sampai Paklikarbo, ya saat ini kita sebut Paklikarbo itu kemo dewa, itu memang sejak awal kalau kita perhatikan sudah tinggi skor WHO-nya itu. Jadi ya setuju sekali untuk WHO sudah memasukkan kriteria sendiri di atas 12 ini memang bandel, Dokter Pujo. Ya, ya. Nantinya jadi memang itu sebuah perjalanan ya, kira-kira seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk dari mola menjadi GTN, GTN-nya itu langsung ke ultra, tapi butuh waktu kira-kira seperti itu. Dokter mungkin kira-kira ada tadi waktu risikonya antara lain abortus, postpartum, KIT, itu kira-kira yang seperti apa? Iya, iya. Supaya ya Jadi untuk sebenarnya awareness teman-teman aja. Apakah semua abortus harus dikuret, postpartum harus atau yang bagaimana? Yang HPP atau ada sisa pasien atau bagaimana kira-kira? Atau semua kita nggak tahu. By iya, chance, terima kasih. silakan. Iya. Ya, terima kasih, Dok. Jadi kalau pada kondisi GTN itu tadi sebenarnya saya menyampaikan ada 4 patologi GTN ya. Kalau kita kebetulan punya patologinya. Sebenarnya kalau di literatur itu yang PSTT dan ETT itu jarang sekali. 1 dari 2% dari semua GTN. Cuman kalau itu di literatur itu saya terus terang belum pernah dapat kasusnya, tapi di literatur itu eh, seringkali underdiagnosed ya. Underdiagnosed, diagnosa lambat, dan oleh karena itu seringkali ada meta. Jadi itu mereka itu secara umum prognosis lebih jelek itu bukan karena perjalanan penyakitnya tapi karena underdiagnosed lama. Jadi semua penyakit kanker kalau dia underdiagnosed maka akan terjadi meta, akan terjadi semua kanker memiliki potensi metastasis. Jadi saya rasa nggak ada bedanya. Kalau misalnya pada koriokarsinoma itu yang paling sering itu kenapa kok metanya cepat ketahuan? Karena ada pendarahan pada tumornya, baik pada tumor di uterusnya maupun pada tumor di
metastasis site-nya, contohnya di liver, di paru-paru dan segala macam. Makanya akan ada efek ada efek pada itu. Kalau ada efek kita cek, akhirnya ketahuan kita bisa melakukan tata laksana. Kalau sedangkan pada di literatur juga kalau kita membahas kenapa kok sepertinya yang postpartum sama post abortus itu eh, lebih jelek ya daripada post mola karena juga sama ada underdiagnose pada kondisi di mana kita melakukan kuret mola ya walaupun kadang-kadang kita patologi atau kita nggak patologi begitu dia ada tumor lagi langsung kita aware wah ini BTN ini makanya langsung cepat dirujuk tapi pada orang di mana kehamilan sebelumnya itu hamil aterm kita nggak kepikiran oh, kok GTN malah mungkin dikuret lagi ya itu yang terjadi kalau kita dapat hasil patologi sedangkan pada abortus sendiri harus hati-hati. Jadi saya beberapa kali dapat mungkin pernah dikuret di tempat lain, nggak di patologi ya karena dianggap sebagai blighted ovum atau abortus incomplete. Pada kondisi meragukan ada bagusnya kita melakukan kuret ya. Kita jujur sama pasien. Ini kita kuret untuk memastikan ini hamil normal atau hamil anggur dan segala macam. Sekarang pasien udah mulai tahu hamil anggur. Jadi saya rasa ada benefitnya. Jadi ada beberapa kondisi di mana post kuret oleh teman sejawat, tidak di PA, terus kebetulan datang, kita kuret, ternyata hasilnya mola ya. Jadi, atau bahkan GTN, koriokarsinoma. Bisa jadi yang kuret pertama itu bukan abortus biasa, itu adalah mola, tapi tidak di PA karena mungkin low suspicion. Jadi ada bagusnya kita PA. Mungkin itu Dr. Puja. Jadi secara umum tidak ada, karena masalah tidak kepikiran ya. Nah, jangan lupa bahwa ada post molar GTN sama post non molar GTN. Terima kasih dok. Menarik ini, terutama tentang kuret ya. Selama ini saya kira ya mungkin hanya berapa persen aja yang dilakukan PA. Mayoritas tidak di PA. Nah ini terkait dengan legal aspek. Bisa saja suatu saat orang yang didiagnosa ini terus makanya mungkin harus hati-hati kita memberikan statement. Jangan sampai seolah-olah kuret yang lalu itu yang menyebabkan menjadi GTN. Padahal kuretnya tidak di PA. Nah, ini yang kita memang harus hati-hati. Baik, belum ada pertanyaan, Dokter Saya Wahyu. nambah lagi dokter. Saya nambah lagi dok. Jadi mungkin ada beberapa kasus sekarang kan ada obat misoprostol ya untuk bisa untuk pada kondisi di mana blighted ovum atau abortus incomplete itu juga hati-hati ya. Kita evaluasi yang bagus. Kalau misalnya memang pasca evaluasi masih ada jaringan persisten, kadang-kadang kita nggak kurat ya. Kuratnya dengan medisinalis ya. Tapi kayak yang terjadi kalau misalnya masih ada sisa bisa jadi itu molah. Itu juga harus hati-hati. Makanya bagusnya kurat tuh sebenarnya kita tahu jaringannya apa juga. Ya, terima kasih. Jadi mungkin perlu juga, saya kira ini apa yang sering disampaikan Dokter Brahmana juga, profiling pasien. Pasien ini pasien yang seperti apa? Ini supaya mending dikuret, kemudian di PA. Kalau kita bisa profiling itu mungkin aman ya. Kalau semuanya dikuret di PA itu juga saya kira membebaninya yang luar biasa. Nah ini Dokter Haryani muncul lagi, ada pertanyaan. Apakah pasien dengan mola bisa diantisipasi supaya tidak jadi GTN atau bahkan menjadi ultra high risk GTN? Silakan Dokter Wondi. Kalau diantisipasi kayaknya kok tidak bisa ya Dokter Harya, karena itu memang terjadi begitu saja. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah mendeteksi sejak dini apakah memang dia ternyata menjadi GTN postmolar. Jadi memang 4 poin mola berubah menjadi GTN itu yang memang perlu kita waspadai sejak awal dan kita laksanakan. Jadi apakah beta HCG-nya itu benar-benar di follow up terus, Dokter Harya? Apakah dia plateau tetap terus dalam dekade eh, ya 2 bulan? Apakah dia naik dalam 2 bulan yang perlu dicek? Ya kita anggap aja rata-rata kalau mau ngecek beta HCG supaya menghemat biaya ya jangan setiap minggu ya, mungkin 2 minggu, 3 minggu sekali atau maksimal 1 bulan sekali. Dari situ akan kita ketahuan atau kalau tidak kita ngambil yang kriteria terakhir. Jadi setelah 6 bulan, setelah kuret, setelah tindakan abortus itu kalau beta HCG-nya masih tidak normal itu sudah
termasuk suatu GTN postmolar, Dr. Harya. Mungkin demikian, Dr. Pujo. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter Wondi. Jadi kalau dicegah nggak mungkin, tetapi dideteksi sedini mungkin saya kira sangat sangat bisa. Jadi saya kira itu yang penting ya. Saya punya banyak ya lumayan lah pasien dengan GTN masih low risk, saya injeksi MTX dan saya betul-betul saya wanti-wanti nggak boleh lepas dan kalau boleh memang ditakut-takuti ditunjukkan gambar ini bisa lari ke sini. Tetapi kalau sembuh ini masih bisa hamil lagi nggak ada masalah. Nah dengan seperti itu saya kira pasien lebih percaya. Kalau saya di sektor private ya kadang-kadang malah suntik itu saya suruh suntik ke suster saya. Ya udah daripada merepotkan untuk antri dan sebagainya. Artinya kita berikan kemudahan. Ya. Zaman dulu itu di Sutomo itu saya ingat untuk Mola, untuk Kurio itu mapnya oranye. Map oranye itu biasanya tua tebel karena tahunan. Karena tahunan dan tidak diperbolehkan pulang. Tapi sekarang mungkin dengan edukasi yang bagus. Jadi sayang sebetulnya kalau sampai loss of follow up. Jadi sejak awal begitu kita transaksi ngobati itu harus kita beritahu betul apa yang akan kita lakukan sampai berapa. Karena kadang-kadang membosankan ya disuntik terus ya. Ya. Oh ini masih ada cukup banyak pertanyaan saya kira sekarang. Dari pertanyaan teman yang tidak ada identitas, izin bertanya, salah satu faktor risiko mola adalah kehamilan ektopik. Bagaimana patofisiologinya? Silakan Dokter Pungki barangkali. Ya, jadi sebenarnya kalau mola itu kan ada perubahan trofoblast ya, trofoblast. Jadi proliferasi yang berlebihan dari trofoblast. Jadi pada kondisi di mana ektopik kadang-kadang juga bisa sudah ada faktor trofoblast di uterusnya yang berproliferasi ya, seperti itu bisa terjadi. Atau jangan kadang-kadang gini dia bisa juga terjadi kan kehamilan itu kan sering terjadi ya dan abortus itu sering terjadi tanpa disadari ya. Jadi secara umum itu yang secara teori bisa saya sampaikan. Jadi banyak sekali orang yang ternyata terlambat haid 2-3 hari, ternyata dia keguguran. Jadi sebelumnya dia pernah ada faktor trofoblast di dalam uterusnya. Jadi seperti itu dok. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Intinya ada kehamilan ya sebetulnya ya. Intinya ada kehamilan, apakah itu ektopik atau pokoknya Iya. ada trofoblast ya. Nah ini ya, langganan yang lain Dokter Indi. Aturan kuret harus dengan vakum. Kemungkinan untuk lolos mendiagnosa ganas bagaimana? Termasuk untuk pemeriksaan PA-nya. Ini memang tadi yang saya sampaikan tadi profiling. Kalau ini BPJS dan sebagainya bagaimana? Dokter Wondi mungkin bisa membantu menjawab. Silakan Dokter Wondi dari Dokter Indi. Iya, ya sangat masuk akal sekali ya Dokter Indi dengan vakum kuret masih ada yang tidak bersih begitu ya maksudnya atau kelewatan dari ya ya memang ini masalah juga ya Dokter Pujo ya menurut saya. Bagaimana cara mengatasinya yang masalah seperti ini? Mungkin Dokter Pujo malah ahlinya ini Dokter Indi. Ya, Iya, karena semua hal ini bisa terjadi pada kita semua. Ya, intinya begitu. Jadi ya memang Dokter Pujo bisa mengajari kita bagaimana menjelaskan ke pasien kalau misalnya kelolosan begitu, Dok. iya, ya mungkin sejak awal kita sampaikan bagaimana pelayanan BPJS. Sehingga kalau misalnya protes, biar pasiennya yang protes ke BPJS, jangan kita yang disuruh protes. Ini layanan seperti ini, idealnya memang dikuret, tapi kalau nggak dikuret ada risiko-risiko seperti ini. Itu aja mungkin yang disampaikan. Kecuali nanti eh, eh, apa namanya bisa artinya
besarannya itu bisa berubah, artinya untuk uret itu termasuk di dalamnya unsur PA dan sebagainya. Dan ini juga melibatkan eh, institusi lain ya, jadi teman-teman dari PA kira-kira mumpuni nggak dengan biaya yang segitu. Kalau suction kuret, saya kira nggak ada masalah ya. Suction kuret sama saja toh ada spesimen. Ya, tidak harus kuret tajam dengan suction pun. Yang penting spesimennya ini bisa terdeteksi. Oh ini normal nggak ada masalah. Ini ada sesuatu. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih Dokter Indi. Eh, yang Mas sambil menunggu pertanyaan Ada ini. pertanyaan Dokter Pujo, japri saya Silakan, dari silakan, sahabat silakan. saya di luar pulau. Jadi Silakan, menanyakan, silakan. jadi kalau memang sudah Dari siapa, dokter? diketahui dari sahabat saya dok di luar pulau dok, yang japri Oke, ke oke, saya dok, silakan, silakan. ya dok. Hmm. Jadi beliau menanyakan kalau misalnya sudah menyebar metastasis kemana-mana, apakah masih dibutuhkan operasi angkat kandungan? Begitu dokter Pujo pertanyaannya. Ya, ya, silakan, silakan. Ya, kalau menurut saya kasus ini memang sudah sering ya kasus kita diskusikan bersama dengan Dokter Pungki, Dokter Pujo di Tumorbot. Memang keputusan seperti ini tidak bisa diputuskan satu orang saja. Artinya memang perlu kita pikir untung ruginya. Tetapi dari beberapa kasus yang sama seperti ini beberapa kali, bahwa akhirnya kita memutuskan juga walaupun itu tidak apa ya, tidak suatu hal yang benar-benar yang terbaik, tapi untuk mengurangi dari kadar beta HCG, akhirnya satu morbid kita putuskan untuk angkat kandungan ya, TAH only tanpa BSU. Walaupun itu kita sudah tahu bahwa menyebar ke otak atau menyebar ke tulang atau menyebar ke paru-paru dengan syarat bahwa nomor satu kondisi umumnya baik. Jadi orangnya ah, masih kondisi baik, tidak ada kelemahan tungkai dan sebagainya. Kemudian kalau yang jadi masalah adalah kalau usia di atas 40 tahun ya. Kalau usia 40 tahun mungkin kita pertimbangkan lebih cepat operasi. Tetapi kalau yang masih muda-muda itu, ini yang 50-50. Kadang-kadang kita tetap memutuskan operasi, kadang-kadang juga kita tidak jadi melakukan operasi angkat kandungan atas pertimbangan masih fertility sparing ya. Mungkin Ya, demikian untuk sahabat menarik saya yang saya di kira, luar dokter pulau. Yondi. Menarik. Menariknya ini apa? Barangkali Saudara Sutomo cukup banyak ya kasus seperti itu. Dan temuannya itu apa? Barangkali temuannya ini yang penting. Bahwa katakanlah bahwa yang sudah dioperasi, yang metastase jauh atau sudah nggak ada perdarahan dari rahim, kemudian dilakukan histerektomi, apakah masih ada temuan di dinding rahimnya itu sel-sel ganas ataukah bagaimana? Mungkin punya catatan, Dokter Wondi. Iya, menarik Dokter Pujo. Seingat saya itu memang hasilnya itu ada yang tetap masih ada sel ganasnya dan juga ada yang sudah benar-benar hilang 100%. Hmm, ya, Jadi ya, ya. berbeda-beda Dokter Pujo. Ada Oh, ada macam-macam hasilnya. mestinya bisa dilaporkan, itu bagus sekali itu penelitian itu. Paling tidak data yang ada bagaimana Iya, dikaitkan. iya. Seingat saya satu dua kasus bisa sudah jadi CPC BPDS saat itu Baik, Dokter baik, Pujo. terima kasih. Iya. Sambil menunggu, mungkin untuk Dokter Pungki, begitu ini kita diagnosis sebagai ultra high risk, apakah masih ada pilihan katakan hydrogen TX atau kita langsung ke yang paling 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 tinggi lah katakanlah seperti emak. Bagaimana Dokter Pungki? Ya, terima kasih, Dok. Jadi, eh, jadi nggak di literatur tuh gini. Kalau pada low risk, GTN terapi utamanya adalah kemoterapi. Cuman permasalahannya kan kita milih kemoterapi yang mana. Pada kondisi, jadi operasi itu dilakukan dalam kondisi khusus di mana satu ada pendarahan dari uterusnya yang tidak teratasi ya, jadi harus membutuhkan surgical intervention di mana histerektomi pada GTN atau mola itu juga high risk ya, risiko perdarahannya tinggi karena neovaskularisasi dan kemudian juga pada kondisi di mana
kemoterapi tidak respon. Jadi histerektomi akan membantu mengurangi kemoterapi yang dibutuhkan. Kemudian pada kondisi GTN yang low risk itu monoterapi cukup karena resiko resistensi monoterapinya kecil. Pada yang high risk dan ultra high risk itu monoterapi tidak cukup karena resistensi terhadap monoterapi tinggi. Jadi itulah kenapa kok skor itu dibagi berdasarkan resiko resistensi ke kemoterapi. Jadi secara umum kita langsung switch ke kombinasi. Biasanya EMACO. Ada yang mulai dari EMA-EP, tapi biasanya EMA-EP itu secara umum digunakan sebagai lini kedua setelah EMACO, kombinasi. Nah, terus kemudian masalah MTX sendiri. MTX sendiri kalau kita baca di literatur ada beberapa cara pemberian ya. Kita pakai MTX yang low dose, di mana kita pakai injeksi. Saya rasa di UNER semua kita diajari ya. Kita pakai injeksi di hari 1, 2, 3, 4, 5. Yang mungkin tadi nggak nyamannya kata terpuji adalah nanti harus antri lagi, harus bayar lagi, dan segala macam tiap hari. Padahal sebenarnya itu bisa poliklinis, tapi kalau BPJS settingnya harus masuk terus. Terus ada juga yang weekly, pulsatil dose. Ada juga yang HD, high dose tadi, macam-macam. Nah, tapi secara umum, kalau saya pernah baca literaturnya itu, respon rate-nya paling bagus justru yang LD, low dose. Jadi yang setiap hari, hari 1 hari kelima. Oleh karena itu, kita gunakan sebagai terapi utama. Nah, tapi rule of thumb-nya pada orang yang mengalami kapan kita ganti ke deactinomycin itu bukan kalau dia resisten MTX ganti deactinomycin, bukan, karena itu dianggap setara. Jadi kita ganti deactinomycin kalau dia respon beta HCG menurun, tapi dia ada alergi atau efek samping yang berat karena MTX. Dia nggak kuat sama MTX-nya, kita ganti ke deactinomycin. Nah, sedangkan kalau MTX sendiri kita sudah berikan LD, terus dia mungkin beta HCG-nya plateau atau naik ya, kita tidak ada tempatnya, kita mengganti dengan MTX secara lain. Kita harus switch ke kombinasi kemoterapi. Jadi ya EMACO ya, dalam hal ini EMACO. Jadi jangan di switch. Tapi ada beberapa center seperti saya tahu di Bandung itu kemarin saya Nggak, diskusi. maksud saya begitu pasien ini belum diapa-apakan, belum pernah tersentuh apapun, datang dengan skor di atas 13. Ini artinya sudah jangan coba-coba dengan yang single kemoterapi. Artinya kira-kira seperti itu. Atau masih boleh perlu kita mulai dengan MT dulu, atau kalau yang sudah ultra high risk ini langsung EMACO katakanlah. Kira-kira bagaimana? Iya, ya. Nah, mungkin tadi saya ada poin yang ingin saya sampaikan lah, MTX, walaupun MTX HD itu bukan berarti bahwa dosis yang diterima pasien itu lebih tinggi daripada yang LD gitu. Jadi mungkin takutnya ada salah persepsi. Jadi HD itu pemberiannya dengan dosis tinggi tapi lebih kecil intervalnya daripada yang low dose. Kalau low dose kan tiap hari kelima. Gitu. Nah, yang LD itu lebih bagus daripada HD. Secara umum respon rate-nya, maka kita pakai yang seperti itu. Di Center Bandung itu malah pakai yang pulsatil yang tiap minggu. Jadi nggak pakai low dose. Jadi karena mereka kesulitan dalam pemberian yang karena saking banyaknya pasien GTN di Bandung. Nah, pada kondisi di mana high risk high risk dan ultra high risk dua kelompok itu sebenarnya terapinya sama. High risk, ultra high risk terapinya sama, yaitu kombinasi kemoterapi. Cuman pada ultra high risk, tadi saya setuju dengan disampaikan Dr. Pramandono bahwa itu sudah ada metastase jauh. Jadi secara umum ya, metastase paru pada GTN itu dianggap sebagai metastase yang awal. Jadi yang kalau misalnya ada metastase paru, secara umum kan pada kanker di mana ada metastase, secara umum kan malam ya, prognosa jauh menurun. Tapi pada metastase paru pada GTN itu secara umum dianggap early phase ya, early phase. Jadi makanya skornya kecil. Tapi pada kondisi di mana sudah ada metastase otak sama liver itu harus hati-hati. Skornya jauh lebih tinggi karena berhubungan dengan prognosa segala macam. Dan berhubungan dengan perubahan terapi. Sebagai contoh kalau ada metastase kepala kita harus meningkatkan dosis MTX-nya dan kombinasi yang lain. Jadi tetap sama-sama kemoterapi kombinasi, cuman yang ultra high risk hati-hati meta-meta yang susah ya. Meta paru, meta otak sama meta liver itu yang sering disampaikan terjadi. Dr. Wondi tadi bahwa pentingnya kolaborasi ya, tumor board, jadi tidak diselesaikan sendiri, harus kita diskusikan. Baik, ini waktunya sudah lewat 1 menit dan yang punya rumah sudah nongol ini Dokter Seto. Mungkin 1-2 take home message untuk teman-teman. Ada cukup banyak teman-teman ini, 100 lebih. Silakan Dr. Wondi. Masih di mute. Terima kasih dalam rangkaian ultra high risk ini Dr. Pujo.
Jadi mungkin teman-teman di daerah kalau sudah menemukan hal seperti itu, Vigo skornya tinggi sekali, umurnya sudah lebih dari 40 tahun, pasiennya belum tentu mau dirujuk atau dirujuk belum belum tentu bisa langsung berangkat. Intinya kalau sudah kita menemukan skor di atas 12, segera kemo. Atau kalau tidak mau kemo ya mungkin bisa dioperasi sterektomi dulu di daerah ya cukup TAH kalau masih umurnya masih tanggung-tanggung 35, 37, 40. Cukup TAH saja dan nanti kita ukur ulang beta HCG-nya. Kalau tidak turun-turun baru kita kemo sesuai dengan kadar beta HCG saat itu. Demikian Dokter Pujo. Baik, terima kasih. Dokter Pungki? Ya, mungkin pesan saya kita hati-hati tentang mola dan GTN ya. Jadi pada kondisi di mana ini kan masuk ke dalam salah satu algoritma AUB juga ya. Ini AUB, jadi banyak sekali mola yang tidak terdiagnose ya, underdiagnosed. Jadi kita sekarang dengan USG transvaginal saya rasa sangat mudah untuk melihat itu. Kalau ada kecurigaan, kuret itu aja. Kalau kecurigaan kuret. Tapi hati-hati sebelum dikuret juga ada bagusnya kita foto torak dan USG abdomen ya. Dan takutnya tiba-tiba sudah GTN. Jadi secara umum hati-hati patologi pada uterus dan hati-hati mola. Mola itu GTN bisa terjadi tidak hanya postmolar, tapi bisa juga pada pos kehamilan normal atau KET. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari saya kira untuk teman-teman tetap saya kira prinsip kita melakukan ya patient center care ya dan pemeriksaan yang bagus ya. Dimulai dari anamnesis, jangan lupa bahwa ada riwayat ini, riwayat itu dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan fisik diagnostik dan paling tidak USG lah. Kalau misalnya sudah ada di daerah ingin melihat metastase dengan CT scan atau MRI, monggo. Tapi dengan itu, monggo. Dan saya menyadari bahwa kadang-kadang nggak gampang merujuk ya. Nggak gampang merujuk, apalagi kalau ini skornya sudah tinggi. Paling tidak kita dikomunikasikan. Saya kira Dr. Wondi, Dr. Pungki, Dr. Pramana, teman-teman onko siap untuk menerima telepon kapanpun. Ya. Jadi jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan. Saya punya kasus seperti ini. Dan bahkan barangkali mungkin tidak langsung dijawab, kita diskusikan. Intinya eman lah kalau pasien itu sampai hilang gara-gara kita tidak care ke pasien-pasien kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Wondi, Dr. Pungki, dan Dr. Pramana. Monggo silakan dilanjut yang di Dublin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Seto, Dr. Budi. Terima Iya, kasih. Saya akhiri dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Dokter Pujo. Alhamdulillah diskusinya sangat menarik. Jadi sekali lagi tetap ada peran dari semua sejawat yang ada dimanapun berada berdinas dalam penanganan GTN high risk ini atau bahkan ultra high risk ini, dan nanti kita akan diskusi lagi atau kita sambung lagi di lain kesempatan mungkin di tema onkoginekologi. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi dalam acara Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 di jam yang sama. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. betul. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih.